Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baik ya, hari ini hari keempat ya. Kita masuki pelajaran ASJ. Seperti biasa, mengawali hari ya gitu ya, pagi-pagi biasanya kalian melakukan kebersihan dulu. Kebersihannya cukup cek tempat masing-masing ya, silahkan. Kiri kanan mungkin silahkan, boleh dicek. Oke, sudah rapi? Sudah bersih ya? Sekarang kalian berdiri. Bapak mau lihat kerapihan kalian. Oke. Jasnya dipakai ya. Oke, baik. Sip, udah rapi ya. Silahkan duduk kembali. Kita awali dengan hal yang baik. Sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa dulu. Berdoa seperti biasa oleh KM. Silahkan, KM dipimpin doa dulu ya. Oke, baik. Kemudian Bapak atau minta kalian ya untuk menyanyikan lagu wajib biasa ya. Lagu wajib nasional. Silahkan berdiri semuanya. Kiri handnya yang kemarin aja lah ya. Kiri hand. Silahkan. Neng. Ya, silahkan.
Baik, dilanjut dengan yel-yel. Silakan dipimpin oleh siapa yel-yelnya? KM aja ya. Giliran. SMK bisa. SMK bisa. SMK Pertiwi luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan boleh duduk sekarang. Di absen dulu ya. Ahmad Nabila. Alia masih sakit? Aurelia. Diki. Elsie. Gali. Iqbal. Irgi. Irgi udah sembuh, Irgi? Alhamdulillah. Muhammad Rafiq. Neina. Raisa. Selvi. Tasya. Vidya. Zikri. Oke, udah ke absen semua ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, semangat pagi. Oke, kalian sudah masuk ke pertemuan keempat sekarang ya. Di pagi ini hari yang cerah ya, alhamdulillah. Kita bisa belajar seperti biasa. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini sehat semua ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Sebelumnya pertemuan ketiga kemarin kalian sudah mempelajari pengetahuan dasar teori mengenai apa? Remote server. Ya. Nanti hari ini rencananya kalian itu akan belajar mengenai konfigurasi remote server di Debian 11. Oke, masih di pelajaran teknik komputer dan jaringan, elemennya administrasi sistem jaringan kelas 11. Model pembelajarannya untuk yang sekarang itu PJBL atau Project Based Learning ya. Kalau kemarin PBL ya. Nah, insya Allah kita hari ini akan praktek ya. Baik, ini ada sedikit quotes dulu ya sebelum kalian belajar. Untuk quotes silahkan dibacakan oleh Tasya aja. Silahkan Tasya. Kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Ya, paham nggak kira-kira maksudnya? Ya, jadi tidak ada yang langsung berhasil atau sukses ya. Semua itu butuh proses, betul. Ya, tidak ada orang yang sukses ujug-ujug tiba-tiba gitu ya. Pasti ada sesuatu yang di awalnya menyebabkan dia sukses, yaitu kerja keras, ya. Dari yang tadinya dari nol mungkin ya, yang dari nggak bisa sampai bisa. Sama dengan kalian ya. Kalian kan awalnya mungkin sebelum sekolah, sebelum masuk jurusan TKJ, belum bisa melakukan instalasi, betul ya? Nah, setelah masuk sekolah, kalian belajar mengenai instalasi. Dan yang dari tadinya nggak bisa menjadi bisa. Itulah proses. Prosesnya kalian harus bersabar dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12. Nanti finishnya di kelas 12. Mudah-mudahan Bapak mendoakan kalian semoga apa yang kalian impikan akan terwujud ya atau sukses ya. Oke. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya.
Sama seperti yang kemarin, karena kita masih dalam satu satu ini ya, fase itu di mana peserta didik mampu mengkonfigurasikan remote server. Tujuan utama pembelajaran ini kalian nanti akan belajar remote server. Nah, untuk TP-nya tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi remote server sesuai dengan prosedur yang benar. Kemudian menguji hasil konfigurasi remote server yang telah diinstal. Kemudian terakhirnya membuat laporan konfigurasi remote server yang telah diuji, gitu ya. Nah, di sini sesuai sintak PJBL, yaitu ada pertanyaan mendasar di awal ya. Nah, untuk pertanyaan mendasar ini Bapak sudah siapkan ada kurang lebih sebenarnya 4 poin ya, 5 poinnya nanti ketika kalian mengerjakan LKPD. Nah, mungkin akan Bapak pertanyakan dari nomor 1 dulu. Nanti siapa aja boleh jawab ya. Nah, ini pertanyaan mendasar dari awal kemarin ketika kalian melakukan mengerjakan LKPD ya di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang remote server. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Ada yang mungkin bisa langsung jawab atau nanti kita selesaikan dulu pertanyaannya? Silakan yang mau menjawab. Pertanyaan nomor 1. Ya. Silahkan. Bagaimana mengidentifikasikan dan merumuskan masalah tentang remote server? Boleh? Siapa saja? Ya, Neng, silahkan. Ya, boleh sambil berdiri. Untuk mengidentifikasikan rumusan masalah remote server adalah menentukan sistem operasi apa saja yang akan digunakan untuk menghubungkan klien ke server dan aplikasi apa saja yang digunakan untuk meremote. Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Ya, jadi mengidentifikasinya dengan cara menentukan sistem operasi terlebih dahulu ya. Baik, betul ya. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mengumpulkan data tentang remote server. Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data tentang remote server tersebut? Boleh? Silakan. Yang bisa menjawab pertanyaan ini, silakan. Siapa saja, silakan. Boleh acungkan tangan? Ya, silakan. Untuk mengumpulkan data remote server, kita bisa menggunakan aplikasi Debian. Sesuai server dengan menentukan IP address untuk menghubungkan ke klien. Dan klien diberi IP address secara statik sesuai IP address server. Betul. Oke. Setuju? Oke, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Jadi kita menentukan IP address terlebih dahulu ya, secara statik, betul. Nanti IP address-nya kalian praktikan untuk remote server ya, di Debian 11 ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengolah data tentang remote server? Kalau tadi mengumpulkan data, sekarang mengolah datanya gimana? Ya, pertanyaan nomor 3, silakan. Boleh acungkan tangan, silakan. Ya, siapapun boleh. Giliran yang lain ya, silakan. Ya, sip, silakan. Dengan menggunakan aplikasi Budi, maka akan meremote pengolahan data secara jaringan yang terhubung dari satu kelas IP address yang sama. Ya, oke, tepuk tangan. Benar sekali ya, kita bisa menggunakan aplikasi Putih untuk meremote server nantinya. Ya, kemarin sudah belajar kan ya, apa saja aplikasi yang akan digunakan untuk meremote server. Salah satunya adalah
putih. Seperti apa? Nanti kita praktik. Oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengkomunikasikan tentang remote server. Nah, sekarang jadi bagaimana mengkomunikasikannya gitu si remote server tersebut. Oke. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Yang bisa menjawab, tadi yang telah menjawab Bapak kasih nilai poin plus semua buat kalian ya. Tepuk tangan buat kalian. Nah, satu lagi silahkan yang mau poin plus dari Bapak. Ya. Ya, silakan. Dicek terlebih dahulu dengan CMD, yaitu ping ke IP address client maupun server jika reply antara kedua jaringan berlaku sudah terhubung. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi. Jadi menggunakan command prompt ya. CMD lah kalau di Windows itu CMD. Kalau di Linux apa? Terminal ya, bukan terminal B, bukan ya, bukan terminal B di Ancaran ya, tapi ini terminal itu sama dengan CMD atau command prompt. Oke. Nah, untuk laporannya nanti di LKPD ya. Sekarang kita, nah di sini Bapak sudah menyediakan video. Sebenarnya ini hanya tutorial dasar saja. Videonya mungkin kalian bisa simak baik-baik. Setelah itu kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ya. Kelihatan nggak? Kurang gede? Apa kurang gede? Bisa di zoom ya? Sebentar, coba zoom dulu deh. Full screen saja lah. Oke. Ya, kalian bisa perhatikan ini sambil Bapak jelaskan saja ya. Di awal, nah itu di situ kita kalian membuat adapter jaringan dulu ya. Adapter jaringannya boleh menggunakan adapter hanya host ya, atau host only gitu. Kemudian, nah ini bisa langsung mulai. Sebelumnya kan kalian sudah melakukan instalasi ya. Nah, kalian bisa mulai. Tunggu dulu sampai Debiannya, virtualnya nyala. Nah, ini tampilan apa kayak gini tuh? Ya. Command line interface, perintah. Login dulu dengan root, password default dulu 123. Agak gelap sedikit ya. Kemudian langkah-langkahnya kalian menginstal apt get install NetTools dulu ya. Itu NetTools dulu yang kalian install di awal. Kemudian tunggu sampai selesai, enter. Nah, di sini kalau meminta kaset CD-ROM, ini kalau kelihatan. Nah, jadi ini meminta kaset dulu dari DVD. Caranya masuk ke pengaturan, pilih ya penyimpanan. Di sini penyimpanannya. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, dicentang dulu CD live-nya, kemudian pilih Debian 11 ISO-nya. Begitu. Nah, setelah dipilih, klik OK. Kemudian, nah kita lanjutkan proses instalasi apt NetTools-nya dulu ya. NetTools itu untuk apa? NetTools itu untuk nanti kalian menginstal IP address supaya kebaca IP address-nya. Nah, kemudian kita cek IP address dengan mengklik ifconfig ya. Nah, kemudian ini sudah kelihatan ya. Di sini kalau kalian nanti praktik kelihatan IP address-nya berapa yang ada di sini.
Kemudian masuk ke interface setelah itu. Masuk ke interface, kalian masuk ke network, ya. Network interface. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kelihatan nggak ya, ngomong-ngomong? Ini udah maksimal nih. Nanti di network interface, di sini kalian bisa melihat, ya. Sebenarnya ini semua itu ada di bahan ajar ya. Bapak hanya menjelaskan sesuai yang ada di video saja. Nah, tugasnya kalian yang pertama adalah membuat IP address secara statik dulu. Nah, IP address-nya berapa? Ada di bahan ajar nanti. Jadi IPS NP0S3. NPS03 ini adalah adapter. Adapternya kalau di komputer mah adalah apa namanya? LAN card ya. Itu LAN card. IP address-nya 192.168.10.1, kemudian netmasknya 255.255.255.250 ya. Nah, setelah netmask nanti ada broadcast. Nah, broadcast ini kita klik 192.168.10.255. Kemudian dilanjut dengan netmask, broadcast, dan gateway. Gateway-nya diisi dengan 192.168.10.254. Bedanya cuma satu dengan broadcast. Kalau broadcast belakangnya aja bedanya ya, 255, kalau gateway 254. Setelah selesai, kita restart dulu. Kenapa di restart? Save dan restart. Supaya tersimpan konfigurasinya. Ya, perintahnya ada nanti. Oke, untuk perintah restartnya, nah ini ya, ini. /etc/initd network ya, restart. Nah, ini udah nge-restart, berarti konfigurasi ini udah tersave gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, dicek kembali IP address-nya apakah sudah muncul. Nah, ini gambar di sini itu mengecek IP address. Sudah terlihat IP address. Nah, di sini terlihat tadi ya. Udah terlihat tadi ya. Ini langsung ke Windows. Nah, sekarang kita konfigurasi ke Windows. Buka di Windows masing-masing nanti. Kemudian, nah di sini ada banyak adapter. Adapter yang akan kita gunakan yang tadi kita setting host only ya. Nah, masuk ke Network and Sharing Center di sana di bawah, di pojok kanan bawah. Kemudian kita rubah IP address-nya ya. IP address-nya 192.168.10.10 di sini. Ya. IP address-nya kenapa 10.10? Karena sama dengan IP address server yang ada di Debian 11 yang telah kita setting ya. Nah, setelah selesai kita oke, close, kemudian kita buka CMD. Nah, CMD di Windows. Nah, kita coba ping nanti ya. Ping ke 192.168.10.1. Ini yang digunakan oleh server. Nah, ini replay. Replay itu tandanya sudah terhubung antara server dan klien. Jadi sudah connect nih, ya. Sudah connect server dan klien. Kalau sudah terhubung, otomatis kalian bisa meremote server. Jadi dari klien kalian bisa menghubungkan ke server, gitu ya. Nah, selanjutnya install dulu SSH. Ini akan dihubungkan ke aplikasi putih nantinya. Ya. SSH-nya ketik apt get install open SSH strip server ya. Nah, ini menginstal proses instalasi SSH server ya, tahapannya ya. Nah, ini sudah sukses berhasil diinstal. Kemudian kita cek dulu ya, apakah ini sudah aktif atau belum dengan cara perintah ya. Nah, sini.
/etc/initd/ SSH status ya. Cek status SSH apakah aktif atau tidak gitu ya. Nah, kalau aktif ini aktif di sininya ada warna hijau tulisannya aktif. Jadi SSH yang tadi kita install itu sudah aktif. Ya. Sudah aktif. Nah, kita masuk ke aplikasi putih sekarang. Aplikasi putih tampilannya seperti ini. Ya. Yang akan dimasukkan pertama adalah IP address server yang tadi ya. Nah, pelan-pelan dulu nih untuk putih. Nah, untuk aplikasi putih ini tampilannya seperti ini. Nanti juga ada di PC masing-masing. Kemudian kalian masukkan di sini IP address untuk server. Berapa tadi IP address server? 192.168.10.1. Nah, portnya port otomatis default untuk Debian server ini 22 ya. Ini otomatis nanti 22. Kemudian ini otomatis SSH. Kemudian, nah ini only on apa tuh kelihatan ya? Only on clean exit ya. Nah ini ya. Setelah selesai, kita klik open di sini. Yang tadi ya IP address masukkan dulu. Nah, dan klik open. Nah, sudah muncul. Jika kalian muncul sampai sini berarti kalian sudah berhasil masuk ke putih. Jika di sininya belum masuk, berarti kalian belum berhasil. Ada masalah di antara IP address dan SSH server yang tadi dipraktikkan ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita login. Loginnya kalau di putih itu tidak langsung ke root. Kalau kemarin kan Debian root ya. Root, passwordnya default 123. Nah, ini justru kebalik. Kalau putih ini kita loginnya sebagai user dulu. Client. Kan waktu konfigurasi instalasi, kalian kan menggunakan dua akun ya. Yang pertama, server dulu ya. Misalkan server itu namanya Debian 11, password. Kemudian yang kedua, user ya kan. Debian user, passwordnya disamakan biar gampang. Nah, login di putih ini, kalian login sebagai user. Ya, user berarti otomatis kalau user kalian harus tahu juga nama usernya Debiannya. Ya, jangan sampai lupa waktu kemarin, dicatat. Nama Debian usernya apa, passwordnya Bapak sarankan kemarin kan sama kan, biar gampang. 1, 2, 3 aja dulu buat belajar. Ya. Nah, kemudian, nah ini udah terhubung. Login sebagai user berhasil, kemudian kita login sekarang sebagai super user atau server. Kita ingin nge-remote nih server. Nah. Oke, udah selesai. Gitu aja. Selamat mencoba. Ya, mungkin belum jelas ya. Nanti untuk jelasnya kalian praktek langsung aja. Oke, dari video ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, seperti biasa, ini kalian praktikan, ya. Praktikan masing-masing satu PC, tapi boleh bekerja sama seperti kelompok kemarin sebelumnya, ya 3 orang untuk kalian nanti akan mempresentasikan. Yang dipresentasikan yaitu kendala apa yang kalian hadapi ketika praktikum, ya. Begitu. Kemudian, nah ini unduh bahan ajarnya di LKPD. Ini yang tadi Bapak jelaskan, tutorialnya semua ada di bahan ajar. Kemudian LKPD-nya untuk tugasnya. Ya, biasa seperti kemarin ya. Setelah selesai dikerjakan, kalian boleh upload kembali atau unggah
ke link yang ada di sini. Ada pertanyaan? Paham ya? Bisa langsung bekerja ya. Waktunya tidak lama, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalian langsung dulu unduh bahan ajar, kemudian LKPD untuk tugasnya. Sudah diunduh semuanya? Nah, kalian sekarang praktekkan ya. Apa yang ada di bahan ajar, kalian konfigurasi untuk pertama IP address, kemudian yang kedua SSH servernya ya. Jika ada kendala atau kurang paham boleh tanyakan ke Bapak ya. Oke, silakan. Selamat bekerja. Waktunya hanya sekitar 30 menit. Ya, nanti boleh sambil diskusi dengan teman-teman kalian. Silakan. Ya. Bisa di oke. Coba lihat. Coba lihat ya. Miranya aduh. Ini ya. Ini kemudian mau juga. Ini ya. Ada apa ini? Sistem operasinya kayak yang lagi jalan ya. Modifkan di sini bisa enggak? Tuan dulu ya, pindahin datanya. Di enter dulu, terus baru copy. Enter dulu. Ya. Nah, ya. Terus habis itu Nah, tunggu sampai selesai. Nanti kalau minta DVD CD-ROM, ini DVD ROM-nya udah ya? Udah di live ya? Oh iya, ini udah otomatis berarti. Nah, setelah itu address ya, masuk cek dulu if config-nya. Bentar. Nah, itu IP address-nya ini udah ada. Aku baca, tapi belum di setting. Yang ini yang atas seperti ini. Yang ini yang akan kita setting, ini otomatis. Coba sekarang masuk ke interface networknya. Yang mana? Nah, ini perintah yang ini nano intensi. Yang mana? APT. Oh, ini ya, mouse-nya belum dimasukin. So, sekarang muncul.
Ini teh mosna lamun di luar posisinya nggak bisa ngetik jadi harus dalam. Ya. Halo. Udah masih saja. Kayak ada yang lagi jalan tuh si Debian ya, benar enggak ya? Kalau si Alia tahu ini passwordnya enggak? Udah dicoba tapi udah dibuka. Coba yang Alia dulu coba, biar nggak usah install ulang. Oh, tapi konfigurasi yang si Alia udah belum? Belum di setting juga nih Alia. Ini masih kosong. Nah ini kan nggak muncul ya karena di awalnya nih. Coba masuk ke sistem sekarang, sistem dulu. Nah harddisknya paling atas, harddisk ke atasin, optik ke atasin. Nah terus ini 2 GB aja RAM-nya. Nah 248, kemudian display-nya udah, storage sekarang. Nah ini untuk harddisknya, ini berapa giga, coba lihat, klik dulu yang Alia. Oke cukup lah, yang penting ininya klik. Nah masukkan Debian 11. Debian 11 nya yang kecil ini mah ya, bukan yang, tapi coba dulu deh ininya live CD. Oke sekarang coba start ya. Debiannya itu yang ini ya 3,6 GB kalau nggak salah. Debiannya kan ada yang kecil tuh file ISO-nya, ada yang 300. Itu kalau yang 300 direktorinya masih kecil, repository-nya masih sedikit. Diusahakan Debiannya yang 3 GB. Ya coba. Minta install nih. Sebentar. Iya, ini pasti install ulang karena apa? Ini Debiannya yang Debian nah ini 382 mega ya. Harusnya mah yang sini ada ya, kecil. Oh belum ada nih, kemarin kayak udah menggunakan padahal. Apa ya, bisa pakai Debian 11 yang 3 GB DVD 3 GB ini belum ada. Kalau PC sana tuh, kalau nggak salah tuh di sana ada tuh, coba pindah di depan di situ ya. Apa tuh? Sedap. Bos ini perintahnya apa tadi? apt-get. Nggak selesai ini. apt-get install itu, lakukan itu. Ya, belum bisa. Perintahnya yang ini diketik doang, jangan ini kan cuma get doang sampai ini nettoolsnya. Nah NP0S3 kan. Nah sebelum kesini cek dulu tadi tuh di if config-nya udah. Nah di if config-nya keterangannya NPOS3 atau ETH 03 ETH 0 aja. Nah berarti kalau di situnya ETH 0, di sini juga ETH 0 sama. Coba di Ctrl X dulu ya.
config. Nah ini ini bukan ETH ya, berarti tetap ini pakainya NP0 S3. Ini teh adapternya yang tadi host only deh. Lagi ke interface. Nah, ini mah tetap benar, ini mah nggak usah dirubah juga nggak apa-apa. Kalau ada tanda crash di awal, ini nggak berfungsi terminalnya. Yang berfungsi itu yang warna putih. Nah, ya. Ininya masih statik ya, bukan DHCP. Ini statik ya. Kalau udah di restart. Kan masukin lagi ya Pak. Ini gimana Pak? Mana? Kan gini ya. Ini terus kenapa cara Ya, ini kan pindah ke bawah? allow hot plug-nya diganti jadi auto. Nah, ini diganti jadi auto NP0S3 auto. Nah, lihat contoh atas aja, auto. Nah, baru di bawahnya IPS. Udah gitu aja. Nah, IPS inet dulu kan, IPS inet. Oh berarti samain kayak di Bener nah ini dulu IPS. Nah ini kan ini contoh nih, IPS 0T, ini TNP03 inet DHCP. Nah DHCP bukan DHCP tapi statik. Ikuti contoh aja, ikuti contoh. Nah, oke, sebentar. Apa tuh? A-nya kecil kan? Hah? iya banyak Kenapa? Ini biar 11. Banten. Baca get install. Ini Debian 11 yang ini bukan. Ini sih ini ya. Ya udah 36 nih. Udah sesuai. Clear dulu. Sebentar ya. Nggak berfungsi. Coba aja tapi langsung aja ke konfigurasi ini coba. Network interface tuh yang di modul. Ini yang mana? Yang ajar. Ini kan ini ya. Ini kayak bapak sekarang ngetik yang harus hanya kecil nih. Nah, masuk ke sini sekarang. Ini konfigurasi ini. Ya. Masukkan perintah ini dulu. Nah,
nanti ada tampilan seperti ini, nanti ini diedit ya. So. Bisa nih. Yang apt get install A nya kecil ya, jadi A nya tuh kecil. Apt itu kalau dicontohkan itu ya gede, salah dulunya. Apt get install net tools, net spasi tools, s enter. Nah ini lagi install sekarang ya. Nah ini udah selesai installnya, sekarang masuk ke ini nih, if config cek IP address dulu, if config enter. Nah ini yang akan kita rubah nih IP address ini ya, ini adapternya np0s3. Sekarang masuk ke sini nih, nano etc nanonya, habis nanonya pakai spasi setiap kalau udah nano spasi, terus spasi. Nah stop. Kenapa? Oh ini mah bisa ulang ya, berarti ini ada ini. Nah ini harusnya dari awal ya, display videonya udah. Waduh, virtual size nya kecil amat. Waduh, iya. Harusnya itu 8. Bisa nih install dong nanti. Ada 2 ya. Ini 8 giga. Ini yang sekarang coba yang baru. Kalau tampilannya GUI berarti harus saya ulang. Ini GUI kayaknya ya tampilannya. GUI itu tampilan kayak gini nih. Enggak, kan kalau yang CMD mah polos hitam ya, hitam semua. Ini mah GUI. Ini mudah-mudahan enggak GUI sih. Coba sini. Kalau nggak muncul bisa diinstal ulang berarti nantinya. Ya GUI ini
Tuh bedanya GUI mah tampilan awalnya gini. Jadi jelas tuh ada gambarnya, warnanya gitu ya. GUI. Kalau C5 polos hitam semua. Jadi ini di remove dulu aja. Sini saya ulang aja ya. Juga sama. Ini siapa? Yang tadi udah bisa masuk sebelumnya tuh. Ini juga nih. Ini tuh boot itu habis di awal, optical kedua. Displaynya udah. Envelopnya ini yang kemarin kayak yang tampilannya bukan ini. Bapak kan abis ngetik nano kayak gini sih, nggak warna biru tuh, langsung kayak gini. Mana lihat coba. Tunggu aja dulu nih. X nano, oh enggak pakai spasi nih. Nano spasi itu di awal aja, nano spasi kesini lama satu gitu ya gitu. Masih nih. Kalau masih berarti harus kemudian sistemnya cuma 2 GB ya. Sistemnya juga harus besar nih. Masa nggak ada nih? Nah, masa nggak ada? Nah, RAM-nya itu harus 2 GB minimal. 2 GB teh 2048 MB. Ini ya udah. Terus media memori nggak masalah. Medianya media banyak sini bawah. 8 GB ya. Kalau masih berarti bikin lagi konfigurasi ulang ya. Kalau ini lama tuh nggak muncul ya. Terus lagi. Kenapa? Oh, apa ini mah? Hah? Udah. Oh ya, allow hot plug-nya diganti jadi auto. Nah ini ya tulisan allow hot plug ya. Jadi auto, dihapus allow hot plug-nya diganti jadi auto tulisannya. Ke bawahnya. Ya sama, semuanya yang ininya. Nah, allow hot plug-nya dihapus, ganti ke jadi auto aja, auto NP0S3.
Nah ini juga sama, hapus. Tinggal ini aja di share. Mouse-nya dulu aku masukin sini. Nah, setelah dihapus diganti sama auto. Dihapus dulu. Ya itu, hapusnya kebanyakan. Jadi auto aja. NP0S3 nya mau masih auto bahasa Jepang ya, auto. Udah Pak, yang ini kan sama kan? Iya, statik gitu ya. IPS NP0S3 init statik berarti. DHCP nya hapus. DHCP nya ganti jadi di statik. Nah. P nya tuh hapus. Ini kalau nggak, sebentar ya, sebentar. Bisa di zoom nggak sih? Di zoomnya ketik ini, nggak bisa. Kayak kecil banget tampilannya ya. Oh ini mah dari. Oh ini kan ada nih. Maksudnya supaya jelas. Mananya? Leg. Ya. Ini. Mana teh? Atas ya? Nah ini. Nah buat ini dulu deh. Ini udah mulai. Init spasi statik. Ya, enter. Sekarang IP address. Kasih tab aja, klik tab. Nah, IP address. Address aja langsung. add S-nya 2. Spasi. Nah, ini semua ikuti contoh aja yang di sini. Nah, mulai statik. Udah nih. Udah. Nah, low hot plug-nya diganti jadi auto. Ini hapus, auto hot plug-nya aja jadi auto. Geserin aja. Sama mouse-nya sini dulu. Nah. Ini aku udah bawahnya. Masuk lagi aja ke ini. Nah, ini enter. Nah, sekarang edit lagi. Itu geserin ke bawah. Nah. Ya. Ini sampai mana? Baru mana sih? Ini udah, ini udah. Ini udah. Oh iya, sekarang masuk ke window berarti ini. Saya adapter klik kanan, network and sharing setting. Berarti ini mah window berapa sih? 11 ya. Kalau enggak masuk ke sini aja network. Kalau enggak dari sini, cari network. Kalau enggak network, control panel aja. Control panel. Nah, control panelnya diklik. Masuk ke network and internet. Nah, network and sharing. Adapter setting. Nah, iya maksudnya udah. Nah, itu. Nanti nurubanan VirtualBox. Tulisannya VirtualBox. Nah, masukkan IP address sesuai. Udah. Manu. Enter. Malah ke sini. Perintahnya nggak kebaca kali ya. Cara apa mengecek dulu Debian berapa nih? Yang ini kan? Ya. Udah habis storage-nya. Udah semua. Beban giga. Oke udah. Kalau IPA-nya udah kebaca. NP0S3 adapternya udah di setting belum?
Udah. Host only ada ya. Itunya udah diinstal NetTools-nya. Nah, terus tuh Udah. Sekarang etc network sesuai yang ini kan? ya. Sudah disesuaikan. Dengan Ulang berapa kali Pak ini tuh? network interface. Nggak bisa masuk ke sini. Oke. Bisa. Nanti ada itu proses pengetikan, mungkin tadi ada yang belum selesai. Masukin IP address nih Pak di sini. Sok ikuti type aja. Init networking restart. Udah kan? Belum. Pakai nano ya ini mah ya. Pakai nano nggak sih? Boleh ini contohnya. Oh langsung. etc init net. Oh kurang T ini. Network. Net ini. Networking tuh. Oh, ayo enter. Nah udah start ya. Pak ini udah Pak. Sebentar ya, harus lebih teliti ya pengetik. Sebentar. Network nano interface kurang S sama S. Enter. Nah ya sekarang udah replay. Udah berarti udah terhubung ya. Tinggal instalasi SSH servernya sekarang. Di mana Pak itu? Dibalik lagi di Debian. Nah itu kan ada tuh petunjuknya dari ke bawah. Nah ini nah sekarang baru tulisannya berapa? etc init status SSH nya nggak ada. Ini nah udah aktif. Tinggal putih install putih. Iya Ya. Tadi nggak ke access Pak. Yang mana? Dengan men-setting Dari awal tuh Pak. nggak apa-apa, itu mah tinggal buka aja. Buka gerak. Setting. Tinggal akses gitu doang. Gimana sih Pak lupa? Tinggal ini print screen mana tulisannya? Nah ya. Iya. Pindahin. Pindahin buka di. Oh ini belum download. Download dulu. Download. Nah langsung buka aja di ini. Yang tadi teh, yang di download mana? Kontrol V, mana? Kontrol V. Berarti ini pengaturannya mana ya? Setting. Nah,
atau enggak FN print screen, pakai FN. Nah, biar kecilin aja ya. Nah, Kasih Pak. pakai FN. Yang lainnya juga tinggal. Hah? Apa sih? Tadi tuh ngetik pingnya tuh di Ctrl C kalau diselesaikan. oh, Mau dibersihkan clear. Sampai mana tadi? tadi deh. Udah sampai sini Kak. Cek ping di sini. SSH servernya udah. Belum. Tinggal yang Oh, network addressnya udah belum? Networknya. Nah, ini yang ini udah. udah. Oh, udah. Iya. Tadi Bisa ngeping. Ngebalas. sana. Hah? Ini kan CMD. Udah kan Tadi tuh. tuh ngecek pingnya di sini jadi. Ah, udah replay ini. Tinggal install ini berarti. Oh ini ininya SSH server, ha. Bentar dulu. Tadi nama di hapus dulu. ini di sini Pak. Ah. Ah. Yang paling atas. Ya, bentar. Nah, itu lagi install. Lagi download. Nah, sekarang buka. Wait. Nah. Next. Install. Nah. Cancel Pak. Enggak, tungguin sampai selesai. Ya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Sebetulnya itu harusnya 9:30 selesai. Nah, tadi mati lampunya. Pilot. Mana? Auto address netmask. Yang mana sih? Ini kan pilot aja kalau di apa? Di CTR itu teh CTR. Ctrl X pilot. Masih udah kan? Oh, ininya. ETC init D auto. Coba cek dulu IPA-nya udah ini belum? Udah kebaca apa lama NP0S3-nya? Kalau APT-nya udah diinstal. Yang APT di awal udah ya? Udah diinstal belum? Udah. Yang APT get install nettool sudah. Net udah ya. If config udah. Mungkin kalau nggak bisa tuh biasanya ada salah di sini harusnya. NP0S3 ifs init static address netmask 255 broadcast. Udah ya harusnya ya. Ctrl X sudah. ETC init networking. Tulisnya bener kayak gini. Sistem ZTL
restart. Oh, sorry. Reboot. Ya, keluar. Enggak. Ini ada di setting kan tadi. Nah, ini tuh selalu lupa nih. Tadi yang mana sih nama ininya? Debian 11. yang bisa sebelum Yang ini kan. Sistem berapa giga nih? 4 giga nih. Debian. Masuk login lagi. Root. Nah, sekarang apa ya? Interface. Enggak balikan lagi, enggak. Udah, ini udah masuk. Cek dulu ini. IPA. Nah, udah kebaca kan 10. Ini aja network yang ETC yang di restart tuh. Yang terakhir nge-restartnya yang mana? Nah, ini. Coba. Iya, langsung ke situ. LKPD-nya diisi aja langsung ya. Udah bisa sekarang. Udah, tinggal ini. Apa namanya? Network address-nya. Bawah terus bawah. Nah, itu. Udah belum? Iya. Ini nih. Coba. Sini. Network and sharing. Nah, ini disable. Nah, ininya diganti kayak di ini tugas. Klik 2 kali. Kumaha cing. jalan aja dulu. Ctrl C aja kalau berhenti itu. Ya, udah. Ini apa? Debian. Nah, sekarang tinggal apa? Ini udah. Sok. Start. SSH servernya udah diinstal. Ya udah selesai. Ini dikali apa gimana, Pak? Apanya? Dikali. Apa? Di close, dikali. Dikali banyak air. Ditutup aja di halaman, Pak. Nggak bisa passwordnya. Masih ingat nggak? Kan bukan akun ini. Nggak pakai spasi. Itu loginnya ya. Akses delete. Ini oke, Pak. Apa tuh? Ya, oke.
Ya, cuman kendalanya aja. Kalau setiap praktek itu nggak mempresentasikan prakteknya, tapi kendala masalahnya. Sudah kan yang dari Bapak ada ya? Yang kemarin? Baru. Oke, udah per kelompok duduknya nih? Udah? Udah per kelompok ya? Selok per kelompok. Baik, sekarang waktunya untuk mempresentasikan dari hasil kerja kalian ya, praktikum. Nah, seperti biasa Bapak akan spin ini. Nanti per kelompok langsung sampaikan apa masalah atau kendala yang kalian hadapi ketika praktikum ya. Oke, langsung aja. Langsung ya. Yang pertama, kelompok 1 dulu, silahkan. Ya, sampaikan berdiri semuanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi pada saat penginstalan. Ya, konfigurasi. Kendala yang dihadapi adalah melakukan perintah program yaitu CLI atau Command Line Interface, di mana kita harus teliti dalam menginputkan perintah program. Sering terjadi kekeliruan perintah sehingga mengakibatkan fungsi tidak berjalan. Oke, jadi harus lebih teliti ya. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Berikan apresiasinya, tepuk tangan. Oke, tidak ada pertanyaan ya, cukup menyampaikan saja. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 5 dulu. Silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan memberikan kendala saat konsentrasi remote server. Kendalanya adalah IP address tidak muncul setelah perintah iconfig karena sebelumnya lupa untuk instalasi networknya. Setelah dilakukan instalasi baru bisa muncul IP address yang akan buatnya. Baik, Kendalanya dari NetTools-nya belum bisa ya? Oke, baik. Ya udah, silakan boleh tutup. terima kasih padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan depan. Ya. Next. 5 lagi. Nah. Kelompok 2, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kendala kelompok kami, yaitu konfigurasi untuk adaptor, di mana kita harus melakukan konfigurasi awal dengan menentukan NAT atau bisa host only sebagai penghubung antara jaringan klien dan server. Oke, kendalanya dari jaringan ya berarti, dari adaptor. Oke, silahkan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tinggal kelompok berapa sekarang yang belum? 3 dan 4. Nah, 3 dan 4.
Bapak ini aja ya, 1, 2, 3 itu kelompok 3, 4, 5, 6 kelompok 4 ya. Oke. Nah, 5 berarti kelompok 4 dulu. Kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyampaikan kendala. Nah, kelompok kami itu saat konfigurasi kurang teliti dan banyak yang melewat dan tentunya tidak ada aplikasinya. Oke, tidak ada aplikasinya ya. Baik, tutup aja, silakan. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 3. Betul ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya itu butuh kapasitas dalam menjalani operasi dan dalam medis ini dalam jaringan. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang kalian hadapi sudah selesai kalian sampaikan ya, dipresentasikan tadi. Kemudian ini untuk menilai atau memahami seberapa jauh kalian paham ya dari praktek ini. Silahkan Bapak kasih waktu sebentar untuk evaluasi ya. Linknya ada di depan. Boleh dibuka di smartphone, boleh di komputer, boleh. Bapak kasih waktu hanya 3 menit saja. Sebentar. Oke, sudah? Di PC lebih terah banyak, lebih cepat ya. Ya, waktunya selesai ya. Sangat cepat, cuma 3 menit. Baik, sekarang beralih ke kesimpulan dan refleksi. Silakan dari kalian menyampaikan apa itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekalian refleksi ya, boleh dua-duanya. Kesimpulan dan refleksi sekalian. Silakan. Ada yang mau menyampaikan mungkin? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Siapa aja boleh? Silakan. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat
daerah dengan menggunakan aplikasi Putih, maka akan meremote pengelolaan data secara jaringan dan terhubung dari satu kelas IP address yang sama. Baik, bisa meremot ya dari Putih itu, betul. Refleksinya satu orang, silahkan. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan. Seperti kegiatan sebelumnya dibutuhkan ketelitian dalam melakukan perintah program dan harus runut prosesnya dari awal sampai akhir sehingga mengurangi kesalahan konfigurasi. Baik. Harus fokus berarti ya, harus teliti terhadap proses konfigurasi dari Debian ini. Baik, Bapak kira ini udah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Ya, kemudian Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran berikutnya nanti ya, di minggu depan. Kemudian apa nih? Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah pertama, menjelaskan konsep DHCP server dengan kata-kata sendiri, kemudian menentukan cara konfigurasi DHCP server sesuai prosedur. Jadi minggu depan kita akan belajar ke DHCP ya sekarang. Kalau tadi yang kalian praktekkan itu masih statik ya. Kebalikan dari statik adalah dynamic. Dynamic itu DHCP ya. Ya. Itu mungkin yang akan dipelajari nanti. Dan terakhir mungkin itu saja dari Bapak ya. Untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah kalian sudah mempraktekkan semuanya dan kalian bisa. Kita tutup dengan doa saja ya. Silahkan ditutup oleh siapa? KM. KM untuk doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas kehadirannya, tingkatkan terus kehadirannya ya. Pembelajaran ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.